Seringkali orang Indonesia suka menanyakan sesuatu mana lebih penting. Jadi selalu ingin mencari yang lebih penting. Misalnya, Pak Ustadz, mana lebih penting? Baca Quran tidak paham atau baca Quran paham? Nah, dan kemudian mana lebih penting Pak Ustadz? Baca Quran tanpa makna dengan baca Quran dengan maknanya. Selalu itu. Padahal dua-duanya sama-sama penting. Hanya butuh waktu khusus cara mengerjakannya. Jadi kalau Ramadan, khususkan untuk membaca Quran wirdan yaumiyan sebagai zikir tanpa menyibukkannya dengan maknanya. Nanti kalau sudah selesai Ramadan, silahkan setiap hari 10 ayat baca maknanya, baca tafsirnya. Seperti itu. Sama tadi, semua empat-empatnya ya penting. Bagaimana kita berpuasa kalau kita sakit-sakitan? Bagaimana kita bersedekah kalau kita nggak punya harta? Jadi empat-empatnya penting. Hanya yang lebih penting memang ilmu dulu. Kita harus bekali diri kita. Jangan sampai ada orang sehat masuk Ramadan, harta banyak, tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya dia tidak mengoptimalkan di Ramadan dengan bersedekah. Hartanya banyak. Dan dia tidak mengutarakan di Ramadan, menggunakan kesehatannya dengan banyak ibadah, membaca Quran. Karena dia tidak punya ilmu. Makanya ilmu dipersiapkan dengan baik. Baca tentang Ramadan, apa saja amaliyah Ramadan. Tadi Habib Nabil sudah menjelaskan kepada kita apa saja yang kita harus kerjakan. Nah, yang kedua juga penting, yaitu adalah keikhlasan, ruhiyah. Kenapa kata Allah dalam diskusi bahwa kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amal anak Adam milik dia sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik aku. Kenapa? Karena puasa ini enggak kelihatan. Bu, ibu tahu enggak teman ibu berpuasa di sebelahnya? Enggak tahu. Jadi enggak bisa kita pura-pura loyong supaya nampak puasa. Enggak bisa, Bu. Jelas kalau sholat kelihatan enggak? Kelihatan. Sedekah kelihatan enggak? Kelihatan. Pergi haji kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi puasa enggak kelihatan. Allah yang tahu. Itulah dia, makanya ruhiyah dipersiapkan. Setelah itu jasmani. Memang ada dispensasi ketika sakit. Boleh. Tapi dia fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia wajib mengganti yang lain. Nah, kalau untuk sedekah, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Nabi telah mengajarkan, ittaqin nar wala bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh kurma. Biasakan. Saya masih menemukan, Bib, Masya Allah kalau kita ke Masjidil Haram, Bib ya, ada orang dia beli parfum kecil, berdiri di depan pintu Masjidil Haram, orang lewat dia tetesin tangannya. Dia lewat tetesin tangannya, Masya Allah. Kadang ada membuat beli kurma 1 kilo, dia bagi satu. Pas menjelang buka puasa dia berdiri, dikasih sebiji kurma, sebiji kurma, sebiji kurma. Bahagia sekali. Itulah bersedekah, tidak harus kaya. Semoga Allah berkahi.